KIP PGRI Jombang, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Maksud saya ingin mewawancara Ibu untuk mengetahui bagaimana ekstrakurikuler di MAN 4 Jombang. Ekstrakurikuler tadi. Langsung saja. Pertanyaan pertama, bagaimanakah pandangan Anda mengenai ekstrakurikuler KFR yang ada di MAN 4 Jombang? Menurut saya ekstrakurikuler PMR MAN 4 Jombang ini awalnya tidak terlalu berkembang karena awalnya bukan saya dan teman saya yang melatih di situ. Saya juga alumni dari MAN 4 Jombang, jadi saya tahu dulu waktu saya sekolah di situ tidak ada PMR-nya. Terus setelah saya lulus ternyata ada PMR dan pelatihnya juga saya tidak kenal. Terus lambat tahun kok tidak ada kayak terdengar ikut kegiatan apapun itu. Ternyata memang pelatihnya itu tidak terlalu peduli dengan anak-anak di PMR. Jadi ya cuma ada ekstra, ya udah ada ekstra aja, cuma nama ekstra saja gitu. Terus setelah orang yang ikuti ekstra itu berhenti, kemudian 1 tahun vakum, tidak ada ekstra sama sekali. Kemudian teman saya itu dikenal dengan coach itu, disuruh melatih di situ dan sekaligus menjadi komite di situ. Kemudian saya juga dipanggil sama teman saya karena dia tahu kalau saya itu juga alumni dari MAN 4 Jombang. Akhirnya alhamdulillah selama 2 atau 3 tahun ini berjalan dengan baik. PMR di MAN 4 Jombang juga sudah terlihat dari peserta didiknya itu juga ada banyak yang ikut dan bisa mengikuti kegiatan di luar sekolah. Lalu apa yang membedakan ekstrakurikuler PMR dengan ekstra yang lain? Kalau ekstra PMR dengan yang lain, PMR itu kan bidangnya di kesehatan remaja, pertolongan pertama. Kalau yang lainnya kan mungkin minatnya dia misal kayak menggambar atau olimpiade, atau biasanya kan disamakan dengan ekstrakurikuler pramuka juga. Kalau PMR lebih fokusnya itu penanganannya ketika ada temannya atau di dalam pondok. Ini kan lingkupannya pondok ya, jadi penanganannya bagaimana biar nggak dikit-dikit itu dibawa langsung ke rumah sakit, dikit-dikit itu takut, dikit-dikit itu nangis kayak gitu. Enggak, jadi biar tahu kalau ada teman yang sakit, ada teman yang luka, ada yang pingsan, itu dibantu memberikan penanganannya. Berarti biar bisa membantu teman. Iya, sama dirinya sendiri juga. Kalau boleh tahu berapa jumlah peserta yang aktif di PMR? Sampai saat ini yang dari kelas 10, 11, sekarang kan berarti naik dari kelas 11, 12 itu kalau nggak salah ada hampir 60-an, 60 ke 70 segitu. Itu sudah laki-laki dan perempuan. Karena di lingkungan pondok jadinya kan dipisah antara laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Untuk kegiatannya apa saja yang biasanya dilakukan pas latihan dan kalau pas latihan PMR saya kan pegang yang kelas putra. Kalau teman yang saya sekaligus pembina itu pegang yang putri. Kalau saya biasanya ada praktek, dia langsung saya suruh praktek. Setelah saya berikan materinya, saya kasih tahu bagaimana penanganannya, saya suruh praktek. Kemudian ada juga kalau mereka telat atau mereka melakukan suatu pelanggaran atau dihukum, kita hukum. Kan untuk membuat kita senang atau kita menyesal siswa ya, enggak, tapi biar ada efek jerahnya. Soalnya laki-laki itu susah banget aturannya. Kalau kita nggak keras atau kita nggak tegas, jadinya mereka ya udah gitu aja lah. Karena berhubung saya pegang yang cowok, sebenarnya saya hukum, saya suruh nyanyi lagu Indonesia Raya, atau itu masnya PN sendiri atau kayak gitu saya suruh push up. Itu yang paling berat. Kalau sudah terlalu berat pelanggarannya saya suruh push up gitu. Terus ya latihan ya ada yang presentasi, ada yang juga biasanya juga kalau ada dari universitas luar dari Jombang atau di masih lingkupan Jombang juga mengadakan lomba, ya kita mengikuti. Waktu latihan biasanya materi apa saja yang diberikan kepada anggota PMR? Materinya itu
itu kalau di PMR ada 7 sebenarnya, cuman kalau diberikan semuanya sebenarnya belum semuanya. Kalau saya sendiri itu belum semuanya. Kenapa? Dari waktunya. Terkadang itu masuk di sekolah umum kayak masuk, tapi di sini itu tidak masuk karena ada kegiatan dari pondok, jadi kegeser, kadang kebanyakan liburnya juga gitu. Materinya biasanya ya peluang pertama, terus kesehatan remaja, terus kebersihan diri sendiri dan lingkungan, terus bagaimana kalau ada bencananya, bagaimana menghadapi bencana itu, terus kepemimpinan diri sendiri juga. Dan ada donor darah juga. Ini kan lingkupannya udah main ya, berarti kan SMA. Kalau SMA bisa mengadakan dan juga ikut berpartisipasi adanya kegiatan donor darah dan mengadakan kegiatan donor darah. Sebelum pandemi kita pernah mengadakan kegiatan donor darah juga di sekolah. Lumayan banyak ya. Iya. Di mana biasanya kegiatan latihan ekstrakurikuler dilakukan? Biasanya itu di kelas. Jadi kan sudah selesai pelajaran, itu kan ada waktunya ekstra sendiri, paling sore, agak sorean itu di kelas. Ada juga kita kalau butuh misal kayak kepemimpinan itu kan harus tertib di lapangan juga. Terkadang juga di UKS, tapi karena UKS-nya tidak terlalu luas ya, hanya beberapa saja di UKS itu. Untuk latihannya biasanya kapan? Seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali gitu? Seminggu, kalau di MAN itu seminggu 2 kali, jadi hari Rabu dan hari Kamis. Biasanya rata-rata di sekolah lain kan seminggu sekali, kalau di kita seminggu 2 kali. Sepulang sekolah. Lalu bagaimana peran anggota PMR di sekolahan itu? Nah, ini perannya dari anak-anak atau dari adik-adik itu, kegiatannya akhirnya UKS itu bisa berjalan dengan baik. Ada juga di bagi shift piket kayak gitu, sudah dijalankan piket. Kadang di pondoknya mereka itu juga dibutuhkan bagian kesehatan, yaitu artinya kan bermanfaat, tidak hanya dapat materinya aja udah selesai, tidak, tapi diterapkan juga di UKS sama di lingkungan pondoknya. Lanjut, untuk bagaimana minat siswa MAN 4 Jombang terhadap ekstrakurikuler? Minatnya sebenarnya sangat banyak, cuman yaitu karena terbatasnya lingkupannya pondok, akhirnya ya terkadang ada alasan yang tidak boleh sama penyanyinya atau tidak boleh sama pengurusnya kayak gitu. Kalau minat saya banyak. Awal mula pertama kali misal ada PMR itu, sebelum kayak ajaran baru kayak gini kan biasanya banyak, tapi ya namanya juga lingkungan pasti akan tersingkir dengan alam sendiri gitu. Lumayan banyak, hampir ada 100-an berapa gitu. Kalau sekarang ada berapa? 60 kalau nggak 70. Itu pun ada yang lumayan aktif, ada yang ya aktif sekali gitu. Kemudian pastinya ada problem dalam melakukan kegiatan ekstra. Nah, problem apa saja yang sudah dialami saat melakukan ekstra? Problemnya biasanya dari sekolah itu, ketika kita mau mengadakan kegiatan ya berbenturan dengan jadwal di sekolahan, atau kayak gitu berbenturan dengan kegiatan di pondok. Terus misal dia sudah ditunjuk ada suatu kegiatan, dia sudah ditunjuk sebagai ketua, dia sudah ditunjuk misal sebagai sekretarisnya, dianya ini tidak hadir atau enggak gitu. Kalau temannya ini tidak hadir, itu juga ikut-ikutan tidak hadir kayak gitu. Banyak sekali sih, meskipun sudah SMA, tapi sikap-sikapnya yang masih kayak anak-anak kecil di SMP itu masih terbawa mereka itu. Jadi ya kita sebagai saya dan juga pembinanya itu bagaimana caranya mereka ini bisa disiplin dan juga menghargai
pelatihnya juga menghargai mereka sendiri. Selanjutnya Mbak, ini pertanyaan ini, bagaimana pengaruh ekstrakurikuler PMR terhadap prestasi peserta didik di MAN 4 Jombang? Pengaruh ekstranya, kalau pengaruh ekstranya ini alhamdulillah setahu saya dari evaluasi sekolah itu ekstra PMR ini sudah bisa dijadikan patokan atau sertifikatnya ketika mengikuti ekstra, atau dia sudah pernah mengikuti ekstra PMR dan pernah juga mengikuti kejuaraan di PMR, itu bisa digunakan nanti ketika dia sudah selesai atau lulus dari sekolah SMA jika mau ikut ke jenjang sekolah yang lebih lanjut gitu. Kalau dulu kan mungkin hanya beberapa ekstra, kalau sekarang PMR alhamdulillah sudah dimasukkan begitu. Jadi ya untuk adik-adik PMR-nya ketika mengikuti kegiatan ini bisa dipergunakan. Kan mungkin ada dulu juga zamannya saya pernah mungkin ikut ekstra ya ikut, terus habis itu setelah lulus nggak ngapa-ngapain, atau hal itu gunanya dulu ikut ekstra buat apa. Nah sekarang bisa dilanjutkan ke jenjang pendidikan yang lanjut. Jadinya ya sangat berpengaruh kalau sekarang, untuk yang sekarang ada poinnya. Kalau boleh tahu prestasi apa saja yang sudah diraih oleh ekstrakurikuler PMR? Kalau prestasinya sebenarnya banyak Mbak, tapi saya sebutkan beberapa ya, soalnya saya tidak terlalu ingat karena lumayan banyak. Ada yang pernah mengikuti, ada yang pernah jadi juara 1, ada yang pernah jadi harapan juga. Nah itu lumayan banyak, dan saya melatih di MAN ini juga sebenarnya masih baru, masih ada 1 tahunan lah. Nih sebelumnya kan teman saya sekaligus pembina itu ada kejuaraan duta kesehatan UKS itu tahun kemarin 2021, terus PMR nasional, Ekopan nasional itu di Malang, Universitas Negeri Malang itu. Terus di lomba itu mendapatkan 2, yaitu kegiatan seni sebagai juara 2 dan juga melukis harapan 1. Ada lagi juga kemarin barusan yang lombanya dari Fajar Media itu enggak sampai juara sih, memang ikut semifinal, bisa sampai semifinal dan bisa. Nah, lalu bagaimana evaluasi atau penilaian dari pelatih untuk peserta ekstrakurikuler PMR di MAN Jombang? Kalau kita penilaian evaluasi biasanya di akhir ajaran baru, itu mau rapotan kayak gitu, itu kita penilaiannya seperti mereka kita suruh untuk mempraktekkan apa yang sudah pernah kita jelaskan. Setelah itu ada juga yang dibentuk secara kelompok. Kalau mendapatkan masalah seperti ini, bagaimana sih cara menyelesaikannya? Ketika masalah tersebut sudah diselesaikan dengan baik dengan diskusi kelompok, berarti penanganannya dia sudah bagus. Nanti kita biasanya memberikan nilai A, B, sama C. Tapi kalau C ini jarang kita berikan. Biasanya kita berikan kepada anak-anak yang kurang aktif. Ya misal di ekstra cuma paling minimal atau maksimal 3 kali gitu. Sedangkan ekstranya 1 bulan saja sudah bisa 6 kali, 8 kali gitu. Oke, terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan untuk wawancara hari ini. Semoga diberi kesehatan selalu. Amin. Semoga rezekinya lancar. Amin. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.